Jimitnya kenapa ya? Kok ibu mah masalah, tapi yang lain tidak sih. Kenapa ya? Gimana kalian sehat-sehat semua? Pertanyaannya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, ibu juga insya Allah sehat. Lalu ngapain aja di rumah selama ini? Selama liburan kemarin ngapain aja? Tidur makan. Rebahan, Bu. Rebahan. Iya, betul. Ngapa-ngapa. Oke, nonton apalagi? Nonton apa nih? Ada yang udah nonton apa nih? Yang seru gak? Ada yang seru gak? Fajar tuh, Bu. Fajar nonton Bener apa? Bu. Nonton TV, Bu. Oh, TV, ya. Acara apaan? Gak mungkin TV kayaknya. Gamenya udah sampai level mana? Atuh kameranya on, atuh kan aku teh kangen sama kalian ya. Aku aja menampakkan Tuh, diri. tahu sih. Oh iya, Rakan. Sok atuh kameranya, meni nggak mau gitu menampakkan perwujudan. Gimana? Ada yang bermasalah dengan timbangan? Ibu sih ya, kelihatan kan ada yang berubah. Habisnya gitu deh. Nah, untuk PPT-nya apa namanya? Sudah dibuka kan ya? Sudah dibaca belum? Udah, Bu, setengah. Setengah, baiklah. Masih, alhamdulillah. Terus ya. Iya, memang di bab ini lebih ke penggunaan rumus-rumusnya sih, persamaan-persamaannya ya, ke soal-soal. Gitu. Oke deh. Kita mulai berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa gak? Rakan mau mimpin doa? Saya. Iya, saya silakan. Siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Faisal Zidan sudah mimpin doa. Terus makasih sudah bisa join. Kuota mungkin minggu-minggu ini agak-agak boros ya. Karena semua guru juga sepertinya Zoom dulu ya, karena diwajibkan juga katanya gitu. Semoga ada tersedia selalu kuotanya. Kalian tetap sehat aja, terus semangat juga. Lalu mudah-mudahan semester ini lancar ya, nggak ada kendala. Terus juga di rapor nanti akhirnya tidak ada masalah juga. Ya. Amin nggak nih? Amin. Sebelum dimulai ada yang mau curhat dulu, ada yang mau sampaikan dulu? Ada yang masih mager? Sedih. Sedih? PJJ, Bu. Oh, sedih. Masih PJJ. Oh, iya. Sedih ya? Ya, Bu. Offline. Iya, karena memang Bogor masih begini, terus di lingkungan sekolah kita juga sudah ada yang terdampak gitu kan. Mungkin di antara
teman-teman kalian juga ada juga yang sudah mulai terdampak juga ya, terkena. Mudah-mudahan cepat sehat lagi gitu. Terus, Amin. ya, amin. Nah, kita nikmatin aja ya penjajaannya. Kalau ibu sih, ya gitu deh, dinikmatin aja deh pokoknya apapun. Kangen mah kangen ya. Sekolah sepi aja Ya Bu, gitu. kangen. Sekolah sepi aja nggak ada kalian gitu. Nanti sekolah atau apaan gitu. Dan ternyata udah setahun lebih nih. Oke. Nah ini sekarang akan kita bahas yang pertama ya, tentang teori kinetik gas. Cuma ini memang sebenarnya dia materi semester 1, cuma nggak kesampaian sama kita ya, nggak nyampe. Jadi kita mulai dari ini, nanti selanjutnya harusnya sih langsung ke termodinamika ya. Jadi coba kita pelajari dulu tentang teori kinetik gas. Ada yang tahu apa itu gas? Ibu sudah share screen ya? Sudah muncul belum di kalian? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Sudah Bu. Iya. Nah ini kita akan pelajari teori kinetik. Kalau kinetik kan berarti apa? Gerak ya. Jadi kita akan mempelajari tentang gerak dari gas ya. Nanti ada gas, pastinya yang akan kita bahas akhirnya gas ideal ya. Padahal di alam sekitar kita ya apa namanya, jarang ditemukan gas-gas ideal. Jadi tapi kita akan bahas yang idealnya gitu. Kalau tentang gerak berarti kira-kira akan ketemu hukum siapa nih? Newton. Iya, hukum Newton. Nanti akan kebahas juga nanti ya di teorinya. Nah ini ada nanti yang pertama ada persamaan keadaan gas ideal, kemudian ada tekanan dan ya tekanan dan energi kinetik, sama nanti ada juga energi dalam menurut teori kinetik gas. Kita lihat. Kalau yang udah lihat, kira-kira bab ini coba lebih ke pelajaran apa sih ini? Kimia Bu. Kimia. Jadi kalau Bu. ya buat kalian mungkin ini udah bukan hal baru, kayak tinggal diingat-ingat lagi aja kimianya ya. Nah ini pertama ada mol sama massa molekul. Ada yang ingat ya kalau di kimia mol rumusnya apa? Mol sama dengan apa? Ibu dari SMA itu keinget aja terus karena gurunya mol sama dengan anu per anu gitu. Masa Massa, volume atau apa? Massa per mr ya, betul. Yang ibu ingat, yang dulu SMA ibu ingat itu adalah apa namanya, gurunya ngasih taunya pokoknya mol itu gram per mr, langsung itu mah nempel aja udah gram per mr. Nah ini ketemu lagi nih mol, di sini kita pakai lambang n kecil, n ya, yang ini nih n kecil. Tadi kan gram itu kan kalau di fisika massa ya. Jadi di sini muncul m-nya, m kecil, dibagi mr. Kalau di kimia mr, tapi kalau di fisika ini pakainya m besar, huruf m besar. Jadi ini ada rumus mol sama dengan gram per mr atau n kecil sama dengan m kecil per m besar. Ya, ini jelas ya, kelihatan ya. Nah, kemudian nanti juga ketemu sama bilangan Avogadro ya. 6,02. Kalau di kimia kayaknya 6,023 ya nggak sih? Iya Bu. Sebenarnya
belakangnya masih 1 sekian sih, jadi sebenarnya nggak bisa dibulatkan jadi 6,022 kali 10⁻23 molekul per mol. Tapi di fisika kita seringnya adalah pakainya kilomol. Jadi molekul per kilomol. Sehingga pangkatnya pasti bukan 23 ya. Kalau per kilomol berarti pangkatnya berubah jadi pangkat 26. Padahal sih kalau kameranya aktif, Ibu enak juga sih kayak nggak ngomong sendiri gitu. Iya, makasih Rakan. Yang lainnya aktifin atuh. Jadi Ibu kayak, nah makasih Rai Duria, Fajar ya. Ya, jadi bilangan Avogadro kita pakai lambangnya N besar A, Na ya. Jadi Na adalah 6,02 kali 10⁻23 molekul per mol atau 6,02 kali 10⁻26 molekul per kilomol ya. M ini massa molekul relatif ya. Kalau AR massa atom relatif. Kalian masih ingat gak ARO berapa? ARO oksigen. O aja. 16, Bu. Ya, siap betul 16. Kalau ARH hidrogen 1 ya. 1. ARC karbon 12. ya betul. ARN nitrogen 14 sih pintar. Keren ya. Ini kayak nilai kimianya bagus-bagus ya. ARNA natrium. Ibu lupa. Berapa teh? Ya udahlah nanti dibuka lagi ya. Kalau ada 2 atom atau 2 unsur berarti kan misalnya N2 berarti gas nitrogen ya. N2 berarti MR-nya berapa? 28 ya, karena 28. ya betul. Karena dikali 2. Karena AR-nya 14 tadi ya, ARN dikali 2. Nah, itu nanti kita bahas kita pakai lagi itu ya dari kimia. M-nya di sini M besar, Ibu ulangi M besar ini MR ya. Nah, berikutnya ada beberapa hukum tentang gas ya. Di sini yang pertama ada hukum Boyle. Jadi mereka ini pakai percobaan seperti ini. Boyle. Sebelumnya di bab ini kita akan membahas P ya, P-nya tekanan, V volume dan T suhu. Tekanan, volume, suhu. Nah, si Boyle ini dia menemukan bahwa kalau tekanan dikalikan volume, dia akan menghasilkan angka yang tetap. Atau persamaannya bisa kita ganti P1V1 sama dengan P2V2. Ini ya. Di sini kan tidak ada T ya, nggak ada suhunya. Berarti kita bisa melihat secara langsung bahwa T-nya nggak masuk, sehingga T-nya ini suhunya dalam keadaan tetap konstan. Ya. Di Boyle berarti keadaannya suhunya tetap. Ini persamaannya. Kemudian Charles sama Gay-Lussac nih, mereka juga sama-sama menemukan bahwa volume dibagi suhu adalah tetap. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini nggak muncul apa di sini? Tekanan. Tekanannya nggak ada, sehingga secara tidak langsung berarti tekanan di sini dibuat tetap. Ya, mereka berdua membuat tekanan tetap, tetapi mendapat hubungan rumus ini. Kemudian Boyle sama Gay-Lussac juga menemukan akhirnya PV dibagi T atau tekanan dikali volume dibagi suhu itu juga tetap. Atau P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ya. Ini kapan digunakan yang rumus 1, 2, 3, kapan digunakannya itu tergantung pada kondisi tadi. Kalau suhunya tetap, berarti kita pakai yang Boyle. Kalau tekanannya tetap, berarti kita pakai yang Charles Gay-Lussac ini. Ya. Kalau ketiga-tiganya ada, berarti pakai yang ini. Itu ya.
Nah, ini terakhir kan PV per T tetap. Ternyata setelah dicoba-coba lagi untuk gas ideal, PV per T-nya itu sama dengan, coba, ini di sini ditulisnya PV sama dengan nRT. Berarti kalau PV per T sama dengan apa nih? NR. Ya, NR. ya, NR. Jadi PV per T ternyata sama dengan NR. Apa itu N? Tadi N adalah mol, ya. Apa itu R? R ini adalah tetapan, jadi nilainya tetap. Sehingga memang benar yang tadi ditemuin sama si biologi rusak, dia memang benar. PV adalah tetap. Tetapnya apaan? Tetapnya adalah N kali R. Ya. N-nya itu mol, kalau R-nya nih kita lihat di bawah. R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya. Ini di bawah per ya, mol Kelvin. Atau 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Kenapa kita pakai kilomol? Karena di fisika untuk bahasan ini kebanyakan pakainya kilomol, kilogram gitu. Apa namanya kilomol? Karena memang untuk massa kita nggak pakai gram ya. Kalau di fisika pakainya kilogram. Jadi sepadannya sama kilomol. Jadi yang sering dipakai 8.314 atau bisa aja sih ini ya, tergantung soalnya. Ini R ini tetapan umum gas ideal, tetapan. Jadi PV adalah nRT. Tadi kita punya N adalah apa? M kecil dibagi M besar. Massa dibagi MR ya. Jadi persamaan berikutnya PV adalah M kecil per M besar kali RT. Lalu kalau kita bikin M per V, coba. Kalau V-nya pindah ruas ke kanan, maka di kiri ada apa aja? Jadi di kanan cuma ada M sama V. Berarti di kirinya ada apa aja? P per RT. P per RT. P per RT ya? P kali M besar ya nggak sih? M besarnya pindah ke atas ini kan? Nah, RT-nya pindah ke bawah. Jadi akan begini nih, M per V sama dengan P kali M, ya M besar, dibagi R kali T. M per V kita tahu sendiri deh, M per V itu adalah tidak lain besaran rho, sejenis. Iya. Jadi kalau kalian ketemu soal tentang rho ya pasti kesini ya, nyambungnya. Berikutnya ada yang namanya N besar. Tadi kan N kecil mol. Kalau N besar ini adalah jumlah molekul. Jumlah molekul berarti satuannya bisa molekul ya, molekul. Ternyata hubungannya ada sama si mol ya. Jumlah partikel adalah sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Atau mol sama dengan N per Na. Ya. Tadi jadi kita punya dua nih mol. Yang pertama massa per Mr. Yang kedua ini jumlah molekul per bilangan Avogadro. Sehingga persamaan tadi nih yang N kecilnya yang molnya kita ganti jadi N per Na. Gitu ya. Lalu juga ada lagi persamaan lainnya bahwa PV adalah NKT. NKT. Kenapa muncul NKT? Karena K-nya nih si tetapan Boltzmann. Jadi Boltzmann juga nemuin tetapan bahwa K itu tidak lain adalah R dibagi Na ya. Tadi R-nya dalam kilomol berarti 8.314 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 26 karena dipakainya yang kilomol ya. Sehingga nilai K-nya dapat segini. Itu rumus-rumusnya. Jadi PV itu nRT, kemudian mol itu ada N per Na sama massa per Mr. Terus NKT. Tergantung apa yang diketahui di soal ya. Kalau diketahuinya N besarnya berarti pakai yang ini. Kalau diketahuinya mol berarti pakai yang ini. Ini bisa dibaca. Ini tentang gas juga, tapi wadahnya adalah paru-paru kita ya. Jadi saat kita narik napas, rusuk kita mengembang katanya. Saat melepaskan napas, rusuk kita mengecil. Coba tarik napas. Itu mengembang.
Kalau buang nafas, itu rusuk kita mengecil, begitu. Nah, ini tentang teori kinetik gasnya ya. Ada 5 poin ya. Ini juga masih asumsi sih, tapi jadikan teori ya. Yang pertama, gas itu terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak. Banyak banget molekulnya. Kemudian jarak pisah antar molekulnya itu jauh lebih besar dibandingkan ukurannya. Jadi si molekul itu kecil-kecil banget, tapi banyak, tapi jauhan gitu, pada jauhan. Bisa dipahami ya, poin 1. Suara siapa ini? Kemudian yang kedua, nah ini tadi hukum Newton berlaku karena memang dia bergerak kan, molekulnya bergerak. Jadi molekul-molekul gas ini memenuhi hukum gerak Newton. Ya, hukum Newton ada berapa sih? Hukum 3, Bu. Ya, 3. Hukum 1, 2, 3 ya. Nah, ini berlaku juga untuk molekul gas. Tetapi katanya, secara keseluruhan mereka geraknya gerak lurus. Gerak lurus tapi acak. Dan kecepatannya tetap. Berarti kalau kecepatan tetap, gerak apa dong? Gerak lurus tapi kecepatan tetap. GLB. Betul, GLB. Jadi si molekul ini memenuhi hukum Newton dan mereka bergeraknya GLB. Berarti kalau GLB itu saat sedang ber-GLB, hukum berapakah yang berlaku? Ingat nggak? Ayo, ingat nggak? Semua? Coba kalau hukum 1 kan rumusnya dulu deh. Hukum 1 rumusnya apa? Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 untuk benda yang bagaimana? Diam aja atau ada lainnya? Nah ini. Di sini sih ada di situ. Hukum 1 itu sigma F sama dengan 0 berlaku untuk benda yang diam dan benda yang ber-GLB. Jadi kalau bendanya udah diam, dia akan cenderung diam terus gitu, selama nggak ada gaya lain yang mendorong atau menariknya. Kan kita juga kalau udah diam aja kan. Kalau udah geraknya gerak lurus beraturan, dia tetap aja GLB terus kita pengennya. Itu hukum 1 Newton ya. Berarti di sini untuk poin 2 berlaku hukum 1 Newton. Kalau hukum 2 kan untuk GLBB ya, karena ada sigma F sama dengan, ya betul, M kali A. Kelihatan mulutnya sih, Raiduria. M kali A, ada percepatan, sehingga itu untuk GLBB, hukum keduanya. Gitu ya. Poin ketiga, di sini molekul-molekul juga mengalami tumbukan. Nah, ini udah dibahas juga nih kelas 10 semester 2, tumbukan. Nah, jenisnya adalah lenting sempurna. Yang lenting sempurna itu kan berarti kalau udah menumbuk, kalau udah tabrakan, mereka akan masing-masing terpental lagi, gitu ya. Nah, ini tumbukannya lenting sempurna antara siapa? Satu sama lain, dan juga dengan dinding wadahnya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, si molekulnya setelah numbuk dinding, dia akan mental lagi. Gitu. Ya, yang partikel, yang molekul ini dia numbuk dinding mental lagi. Dan kelihatan sudutnya, pantulannya sama gitu. Jadi ini lenting sempurna. Terus kalau antar partikel mereka setelah menumbuk akan kepental masing-masing. Gitu. Tentang tumbukan ya, berarti akan ketemu juga tentang momentum. Kemudian yang keempat, gaya-gayanya si antar molekul dapat diabaikan. Ya. Jadi mereka nggak saling tarik-menarik sih, nggak. Gitu. Kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Kalau memang tumbukannya kencang banget, mungkin ada gaya ya. Kapan ada terjadi tumbukan yang sangat singkat itu kalau misalkan si gasnya ditekan lebih tinggi lagi, tekanannya lebih tinggi lagi, dia akan lebih cepat bergeraknya.
Nah, ini yang terakhir gas yang dipertimbangkan adalah zat tunggal, ya, sehingga semua molekul dianggap identik. Seperti itu. 5 itu biasanya sih harus dipahami juga ya. Kalau dulu sih kalau ibu offline ini jadi tes lisan nih. Ibu acak nih tes lisan, ibu panggil satu-satu, ibu acak. Gitu. Teori kelima apa gitu, teori keempat apa gitu. Terus ini tentang tekanan gas. Ditemukan persamaan P sama dengan sepertiga M0. Oh ya, M0 tadi di awal udah ibu jelasin belum sih? Ini ya, M0 adalah massa satu buah atom atau satu buah molekul. M0 adalah Mr per Na. Nah, ternyata ada hubungannya M0 dengan P ya. P adalah sepertiga M0 V kuadrat N per V. Lebih jelasnya pasti lebih lebih gampangnya kalau udah ke soal sih ya. Nah, ini kalau mau perlu dibahas nggak ini penurunan rumusnya? Oh, nggak usah. Tentang momentum ya, di sini tentang kecepatan adalah S per T. Kemudian tinggal perubahan momentum dibagi delta T ini. Delta P per delta T tidak lain adalah gaya. Ini hukum 2 Newton. Sehingga kenapa muncul sepertiga di sini karena ini kita lihatnya dia 3 dimensi ya. Dimensi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Sehingga untuk V bar kuadrat maka masing-masing dikuadratin. Tapi karena identik maka kita anggap dianggap semuanya sama dengan Vx. Jadi Vx tambah Vx tambah Vx jadi 3 Vx ya. V bar X kuadrat. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini tentang energi kinetik ya, karena memang kita bahas pergerakannya, maka yang terkait EK-nya. EK di sini untuk secara umum dia rumusnya 3/2 KT. K-nya tetapan apa tadi? Ada yang nyangkut di memori? K ini apa tadi? Tetapan siapa? Itu yang R per Na. Iya, namanya apa tetapan siapa? Lupa. Siap. Mana tadi? Ini ya. Tetapan si Boltzmann. Ya, makasih Boltzmann. Nah, K-nya tetapan Boltzmann, nah T-nya suhunya harus dalam satuan Kelvin, harus ya. Jadi bab ini dan nanti bab termodinamika, jangan lupa T-nya nanti harus dirubah ke Kelvin. Ini 3/2 KT ya, tapi secara umum kalau memang dia molekulnya monoatomik. Nanti kalau molekulnya diatomik ya, kalau N2 gitu kan diatomik, itu angka 3-nya akan berubah. Nih, berikutnya ada di sini. Sebentar, yang mana ya? Mana teh? Nah, ini. Energi kinetik itu tadi kan 3/2 KT ya. Angka 3 ini adalah menunjukkan F. Atau secara umum rumusnya sih F kali setengah KT. Apa itu F? F adalah derajat kebebasan. Ini beda-beda. Untuk molekul monoatomik, F-nya itu 3. Tapi kalau diatomik, F-nya bukan 3 lagi. Di sini ada. Ini diatomik. Diatomik F-nya bukan 3, tapi 5. Nah, ada lagi berikutnya selain monoatomik, diatomik, ada satu lagi ada poliatomik. Kalau poliatomik berarti F-nya bukan 3, bukan 5 lagi, tapi 7. Ya, F-nya. Nah, berikutnya tentang kecepatan kelajuan efektif atau VRMS. Apa itu RMS? Root mean square. Square teh kuadrat ya. Mean rata-rata. Root akar. Jadi akar kuadrat rata-rata.
VRMS sama dengan akar V bar kuadrat. V bar kuadrat. Apa itu V bar kuadrat? Ini sama dengan N1 kali V1 kuadrat. Jadi jumlah molekul pertama dikali kecepatan yang pertama dikuadratin gitu ya. Kemudian ada molekul kedua gitu. Dibagi jumlah molekulnya dijumlahin masing-masing. Ini sih lebih ke persamaan dulu ya. Terus rumus lain lagi, kelajuan efektif ini VRMS akar 3KT per M0. Lalu ada lagi VRMS akar 3RT per M. M-nya MR. Di sini ada contoh soal nih, ada suhu. Nah, suhu kan 20 derajat Celcius. Nah, ini harus dirubah ke Kelvin. Ya. 20 ditambah 273. Jadi 293 Kelvin. Kemudian yang dicari adalah kelajuan efektifnya. Nah ini gas nitrogen ya, MR-nya 28, benar nggak? Benar ya, MrN2 28. Nah ini kita pakainya kilogram per kilomol, karena kita kalau massa pakainya kilogram. Tapi di kimia juga sama aja kan, kalau ini gram, ini juga mol, jadi 28 gram per mol. Sama aja ya. Nah ini dimasukkan ke rumusnya VRMS akar 3 ya. Kemudian R-nya 8.314. Kenapa pakai 8.000? Karena kita pakai kilomol. 8.000. Kenapa pakai kilomol? Karena kita di sini pakai kilomol. Gitu. Dikali T-nya, suhunya 293 dibagi MR-nya. 28 sekian. Itu ya contohnya. Lalu ada lagi rumus lagi. Mana? Ini ada juga akar 3P per rho. Lalu ini tadi energi kinetik ya. Dan terakhir ada energi dalam. Energi dalam itu lambangnya U. Ada hubungan dengan energi kinetik, yaitu dikalikan N besar. Gitu. Kalau monoatomik berarti 3/2. Di sini 3/2. Kalau diatomik F-nya 5. Gitu. Kalau poliatomik berarti gimana? U sama dengan? 7. 7/2. 7/2 nRT. Atau 7N kali setengah KT. Itu ya. Itu sih rumus-rumus yang akan digunakan di bab ini. Namanya akan lebih paham kalau ada latihan soal sih ya. Nanti Ibu akan share ya contoh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bingung rumus? Ya, Bu, Nggak ada. banyak banget. Iya, siap. Cuma sengaja rumusnya banyak. Iya. Nanti tinggal dicari aja kemiripan-kemiripannya ya. Dirangkum di rumusnya. Tadi kan kayak mol ada 2 rumus. EK juga ada. Gitu. VRMS ada. Ya. Nanti Ibu share link seperti biasa contoh soal. Ibu ambil dari Fisika Study Center ya. Kalau kalian punya soal lain silahkan. Kalian pelajari contoh soalnya. Lalu perlu soal tugas soal. Tidak, Bu. Oh. Kayaknya contohnya dulu aja, Bu. Contoh dulu aja. Oh, cuma aja, Bu. Cuma 3 orang doang yang ngomong ya, yang lain berarti mau ya. Contoh aja, Bu. Contoh dulu aja, Tidak, Bu. Bu. Contoh Tidak, dulu. Bu. Makasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Contoh dulu aja. Oke. Contoh dulu. Tidak. Oh tidak, oke deh. Ya deh, belum dulu deh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau Contohnya disampaikan? 5 aja, Bu. Ya. Karena penawarannya nggak mau soal, ya contohnya seadanya aja di sana ya. Iya, Adi udah rapi kok rambutnya. Gimana? Ada yang mau sampaikan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, siap. Kayak gini, Tidak ada, Bu. makin jelas atau memang lebih enak nggak usah meeting?
Lebih enak meeting Bu saya mah. Lebih enak meeting, Bu. Oke deh, baiklah. Saya nggak bisa Bu, lagi elor. Saya lebih suka meeting, tapi kuota saya tidak suka, Bu. Itu dia. Lagi Sama, elor Bu. sama aku juga gitu. Ya, semoga ada rezekinya deh ya terus ya. Yang belum absen di chat Amin. terus ya. Tetap sehat aja, disyukuri apapun. Sedihnya dicukupkan sekian, sedih dan kangennya. Itu dulu ya, makasih banyak ya. Ibu teh pengen foto screenshot nih, tapi kameranya mana tuh, nggak on. Minta. Saya udah on, Bu. Iya. Jangan, Bu. Saya nggak bisa Bu. Iya udah, yang lainnya. Oh ada yang nggak bisa. Iya aktifin dulu dong. 2 menitan lah ini. Rapi ya rambutnya Rino, makasih. Yang saya nggak bisa. Yang saya siapa? Gigi gaming nggak, guys? Apa, Bu? Gina Puspa, Brianda, oke. Fauzi, Panji, Yasmin, Brianda, mana Brianda? Tidak bisa Bu Jasmine. Oh Yasmin nggak bisa. Bohong. Frido mana? Tadi udah nampil, Ge. Brianda mana Jasmine nih? bohong, Bu. Brianda jangan-jangan dia join doang lalu pergi lah Enggak, Bu. Bu, kita tiktokan, Bu. TikTok. Kita tiktokan, Bu. Saya tadi ngomong, Adi, ayolah, duetin. Ya, sok, Bu. No. Itu, Bu. Rino TikTokan Bu. Iya, ibu juga kok. Biar gak stres. Iya, Nggak, guys. betul. Itu sesuatu yang disukai lalu dilakukan itu akan memunculkan kebahagiaan tersendiri ya. Jadi imun kita naik lagi katanya gitu. Katanya. Mantap. Iya, Bu. bener. Dengan scroll TikTok aja udah enak banget. Gimana? Dengan scroll. Dia mah ngeliatin cewek, Bu. Dia mah ngeliatin cewek, Bu. Belajar meren, masa liatin Tahu, cowok kan saya aneh. Adi belajar meren, masa liatin Iya, cowok? iya bener. Nah, bener kan? Ajar, Bu. Iya, wajar. Oke, Ibu ambil foto ya 1 2 3 halaman 1 1 2 3. Bentar tuh, Bu. Oh, belum. Sakat. OTW. Benar lah. Eta rambut panjang ya. Bu, gaya boleh gak, Bu? Nah, ya gaya lah. Bu, halaman satunya siapa aja, Bu? Hah? Halaman satunya siapa aja, Bu? Bu, halaman satunya siapa aja? Apa? Apanya siapa aja? Itu di halaman satunya siapa aja, Bu? Ibu sebutin nih. Ya. Ada Fajar Agia, Alfredo, Raiduria, Aurelia, Fauzi, Muhammad Panji, Gina Afia, Saka, Diandra, Jasmine, Ari Juda, Muhammad Hikmat, Marendra, Muhammad Rakan, Sulkarino, Faisal, Husni, Wahyu, Adi, Zaina, Siti Akilah, Brianda nih, mana kamera nak? Salma sama Fiza. Oke, halaman 1 siap. Senyum terbaiknya. Gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Sudah. Halaman 2-nya. Sisanya berarti. Tapi ini Gina Puspa. Kok hilang Cahyo Azka. Indah wajahnya. AFK, Bu. WFK. Oke. Halaman 2 siap. Senyum terbaiknya. Cahyo hilang. Senyumnya yang terbaik. 1. Ada. 2, 3. Oke, makasih banyak. Makasih loh. Ya, Sama-sama, Ibu. baiklah. Sama Ibu. Maafin ya Sama, untuk Ibu. gangguannya. Ya, gitu aja. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, tetap semangat, tetap rajin ya. Jangan ngilang-ngilang. Makasih banyak. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak baca doa Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Berdoa.